AFF Championship is the third edition of the tournament, and the sixth edition is under the Suzuki. Presiden AFF tak terima FIFA tiba-tiba meresmikan FIFA ASEAN Cup. Himbau semua anggota jangan ikut. Katanya, kalau sampai join berarti sama saja keluar AFF. Netizen, mending keluar AFF lah. FIFA baru aja ngambil langkah yang bikin dunia sepak bola ASEAN kebalik. Tanpa banyak negosiasi, mereka langsung meresmikan FIFA ASEAN Cup 2026. Dan kabarnya, Indonesia jadi kandidat utama tuan rumah. Langkah ini langsung bikin pucat muka petinggi AFF. Presiden mereka, Major Kiev Samet, buka suara keras. Katanya, FIFA udah melangkah sepihak tanpa koordinasi. Dan turnamen itu bisa merusak sistem kompetisi di kawasan. Bahkan, dia sampai ngeluarin ultimatum. Kalau ada anggota yang ikut, berarti kalian keluar dari AFF. Kalimat itu langsung meledak di publik. Bukan cuma karena nadanya keras, tapi karena kesannya kayak AFF lagi panik kehilangan kendali. Netizen langsung rame. Ya udah, keluar AFF aja sekalian. Selama di AFF, timnas gak pernah naik-naik levelnya. FIFA ASEAN Cup justru masa depan baru, bukan ancaman. Dan emang ada benarnya, selama ini Indonesia di AFF cuma kayak dikasih panggung, tapi nggak dikasih progres. Banyak yang bilang turnamen AFF itu penuh intrik, bahkan ada aroma mafia wasit dan kepentingan politik antar federasi. Banyak keputusan kontroversial, tapi nggak pernah ada pembenahan serius. Lebih parahnya lagi, dari sisi teknis ranking FIFA, Piala AFF itu cuma dianggap pertandingan match A biasa. Artinya, poinnya kecil banget, meski juara, kenaikannya nggak signifikan. Makanya meski Indonesia bolak-balik masuk final, posisi di ranking dunia tetap segitu-gitu aja. Sementara FIFA ASEAN Cup statusnya resmi di bawah FIFA, pertandingannya masuk kalender resmi, dihitung penuh di ranking dunia. Dan lawannya gak cuma di lingkup AFF doang. Jadi, kalau Indonesia bisa tampil bagus di turnamen itu, otomatis boosting poinnya besar. Efeknya langsung ke peringkat FIFA. Dan itu juga alasan kenapa FIFA getol banget dorong proyek ini. Mereka pengen bikin kawasan Asia Tenggara gak cuma dikenal karena rivalitas sempit, tapi punya turnamen resmi yang diakui dunia. Masalahnya, AFF kayaknya gak siap kehilangan lahan empuknya. Sponsor, hak siar, bahkan sistem kompetisinya semua bisa hancur kalau negara-negara besar kayak Indonesia, Thailand, dan Filipina pindah haluan. Sumber dalam PSSI juga udah nyebutin komunikasi sama FIFA makin intens. Dari kesiapan stadion, jadwal, sampai kemungkinan host city udah mulai dibahas. Dan FIFA kabarnya senang banget karena Indonesia dianggap punya atmosfer sepak bola paling hidup di kawasan. Tapi di balik itu semua, banyak yang nggak tahu kalau AFF sendiri sebenarnya udah lama ditekan beberapa sponsor besar mereka. Karena performa kompetisi regional makin turun minat tonton, rating TV menurun, dan antusiasme publik gak sekuat dulu. Sponsor mulai ragu, apalagi kalau FIFA ASEAN Cup beneran hadir dan bawa nama resmi FIFA. Itu jelas bakal ngerusak pasar AFF secara total. Apalagi selama ini pusat kegiatan AFF banyak digerakkan oleh 1-2 negara yang punya pengaruh besar, termasuk Malaysia. Dan begitu proyek FIFA ASEAN Cup ini muncul, posisi mereka langsung terancam. Karena dalam format baru, gak ada lagi istilah negara pusat atau tim kesayangan. Semua diatur langsung oleh FIFA. Artinya, gak ada lagi ruang buat intervensi, lobby, atau main belakang. Makanya, banyak pengamat bilang perlawanan AFF ini bukan soal menjaga tradisi, tapi soal mempertahankan kontrol. Kalau FIFA beneran ambil alih, otomatis AFF gak punya kuasa apa lagi. Dan menariknya, beberapa negara kecil di ASEAN justru mulai terbuka. Kamboja, Laos, bahkan Brunei kabarnya siap ikut kalau turnamen ini beneran berjalan. Karena mereka sadar, ini kesempatan buat naik level lewat sistem resmi FIFA, bukan cuma liga persahabatan regional. Netizen pun makin blak-blakan. AFF takut karena duitnya hilang. Selama ini gak transparan, giliran FIFA masuk malah ngegas nolak. Kita butuh perubahan, bukan ancaman. Kalau tren ini terus berjalan, gak mungkin dalam beberapa tahun ke depan, AFF bakal kehilangan separuh anggotanya.
Karena siapapun yang udah ikut FIFA Asian Cup otomatis dapat status langsung di bawah federasi dunia itu. Dan dari sisi exposure, ya jelas lebih gede. Sekarang tinggal nunggu langkah Indonesia. Apakah berani keluar dari bayang-bayang AFF atau masih nunggu lampu hijau dari pihak yang udah lama gak ngasih hasil apa-apa? Netizen udah nyimpulin dengan kalimat paling jujur. AFF cuma ngerem, FIFA Asian Cup negas. Yang gak siap saing pasti takut, yang pengen maju pasti dukung. Kalau ikut FIFA Asian Cup, ranking bisa naik, gengsi pun ikut terbang. Nah, menurut kalian gimana nih? Stay di AFF yang udah lama stagnan atau join ke FIFA Asian Cup biar sepak bola kita naik kelas? Tinggalin pendapat kalian di kolom komentar ya.